Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai cara penyajian data dalam bentuk diagram batang. Mari simak video ini dengan baik. Pertama-tama mari kita kenali terlebih dahulu contoh penyajian data dalam bentuk diagram batang. Sebagai berikut. Di sini merupakan diagram batang tentang kenaikan jumlah siswa kelas 5B dari tahun ke tahun. Tepatnya dari tahun 2018 hingga tahun 2021. Kemudian angka yang vertikal atau yang ke atas ini menunjukkan jumlah siswanya, ya. Dan diagram batang itu diidentikan dengan batang-batang yang mewakili setiap data. Misalkan di sini, tahun 2018 ada 10, artinya 10 siswa. Kemudian tahun 2019 ada 25 siswa. Seperti itu cara membacanya. Sekarang bagaimana cara membuat diagram batang? Mari simak penjelasan berikut. Soal yang pertama yakni, banyaknya hasil panen durian dalam beberapa tahun sebagai berikut. Tahun 2016 banyak 7.000, 2017 4.000, 2018 9.000, 2019 10.000, dan 2020 8.000. Pertanyaannya, nyatakan data di atas dalam bentuk diagram batang. Sekarang mari kita bikin diagram batangnya. Hal yang pertama yang harus kalian buat adalah membuat garis lurus ke samping ini atau garis horizontal, di mana garis horizontal ini memuat data tahun, ya, data sebelah kiri ini. Kita tulis 2016 hingga tahun 2020. Kemudian untuk garis vertikalnya, ini adalah mengenai jumlah atau frekuensinya. Tips untuk membuat jumlah vertikal ini adalah kalian lihat terlebih dahulu di tabel jumlahnya. Angka maksimumnya atau yang paling besar di sini adalah 10.000. Sehingga nanti kalau kalian bikin ini, ya, kalian bikin setidaknya ada angka 10.000 dan kalian lebihkan sedikit, ya, supaya tidak mentok nantinya untuk diagramnya. Di sini saya lebihkan 2000 dan untuk setiap garis di sini opsional, kalian bisa bikin ini kelipatan 1000 atau kelipatan 2000, terserah. Di sini saya bikin kelipatan 2000 agar diagramnya tidak terlalu panjang nantinya. 2000, 4000, 6000 sampai 12000. Ketika kalian sudah menyelesaikan membuat garis vertikal sama horizontalnya, maka silakan untuk membuat batang di setiap tahunnya sesuai dengan jumlah di sini. Tahun 2016 ada 7.000 sehingga batasnya di sini, ya. Karena di antara 8.000 sama 6.000 adalah 7.000. Sehingga batasnya di sini. Kemudian tahun 2017 ada 4.000, tepat di sini. Kemudian tahun 2018 ada 9.000, letaknya di tengah karena di antara 10.000 dan 8.000 itu adalah 9.000. Kemudian tahun 2019 itu ada 10.000, tepat di sini, ya, di garis ini. Kemudian tahun 2020 itu ada 8.000, sehingga tepat di sini. Dan kalian telah selesai membuat diagram batangnya. Dan jangan lupa nanti di atas diagram batang kalian tulis datanya. Ini diagram batang tentang apa? Karena di sini tentang hasil panen durian, maka di sini ditulis hasil panen durian. Selanjutnya kita mari menuju ke contoh berikutnya. Soal nomor 2. Banyaknya penduduk di beberapa desa sebagai berikut. Desa Bumi Berkat ada 16.000, Desa Sukajaya ada 18.000, Desa Tumawang ada 10.000, Desa Syukur ada 12.000, dan Desa Umihan ada 14.000. Pertanyaannya, nyatakan data di atas dalam bentuk diagram batang. Oke, seperti tadi juga, maka yang pertama-tama harus kita lakukan adalah membuat garis horizontal dan vertikalnya. Untuk horizontal ini kalian tulis bagian data sebelah kiri ini, bagian data desa, urutkan saja dari Bumi Berkat hingga Umihan, sesuai dengan urutan tabel ini. Jangan sampai teracak. Kemudian, untuk garis vertikal atau ke atas ini, kalian lihat lagi data jumlah di sini.
berapa yang paling tinggi. Dan di sini yang paling tinggi adalah 18.000, sehingga setidaknya akan ada membuat 18.000 dan dilebihkan sedikit. Nah, kebetulan di sini saya membuat garisnya di setiap garis itu kelipatan 2000. Kalian bebas memilih kelipatan berapapun, tapi kalian harus memilih kelipatan yang tepat sehingga nanti datanya tidak membingungkan, ya. Nah, di sini saya membuat kelipatan 2000 sampai 20.000, kemudian mari kita bikin batangnya pada setiap data desanya. Untuk desa Bumi Berkat ada 16.000, maka tepat di garis ini. Kemudian desa Sukajaya 18.000, tepat di garis ini. Kemudian desa Tumawang ada 10.000, tepat di garis ini. Kemudian desa Syukur tepat di garis ini 12.000 ya. Kemudian desa Umihan 14.000, tepat di garis ini 14.000. Dan kalian telah selesai membuat diagram batangnya. Kemudian jangan lupa menulis judul di atasnya, karena ini merupakan data mengenai banyak penduduk di beberapa desa, maka judulnya pun seperti itu. Dan tips untuk kalian, jangan sampai keliru membuat jumlah atau data vertikalnya ini ya. Angka vertikalnya harus dimulai dari 0. Jangan langsung tek 2000 di sini, dari 0 dulu. Kemudian tulislah angka sampai ke atas. Dan ingat, pemilihan angka tersebut disesuaikan dengan data di sini. Kebetulan di sini datanya kelipatan 2000, sehingga kelipatan 2000 di sini tepat untuk digunakan. Selanjutnya kita menuju ke soal yang ketiga. Banyaknya panen mangga dalam beberapa tahun sebagai berikut. Tahun 2012 ada 12.000, tahun 2013 ada 11.000, tahun 2014 ada 13.000, dan tahun 2015 ada 15.000, serta tahun 2016 ada 17.000. Pertanyaannya adalah, nyatakan data di atas dalam bentuk diagram batang. Oke, seperti tadi kita bikin garis horizontal dan vertikalnya. Kemudian untuk garis horizontalnya ini kita tulis data di sebelah kiri ini. Data tahunnya urutkan saja dari tahun 2012 hingga tahun 2016. Kemudian untuk data vertikalnya, ingat lagi kita lihat jumlah di sini. Di sini yang paling tinggi adalah 17.000, sehingga kalian harus memuat paling atas ini setidaknya 17.000 dan dilebihkan sedikit. Di sini saya kembali memakai kelipatan 2000 karena ini sesuai untuk data ini. Saya tulis dari 0, 2000 hingga 18.000. Kemudian mari kita bikin batang di setiap tahunnya. Untuk tahun 2012 ada 12.000, maka tepat di garis ini. Kemudian tahun 2013 ada 11.000, maka letaknya di tengah-tengah sini, karena di antara 12.000 dan 10.000 itu adalah 11.000. Kemudian tahun 2014 ada 13.000, letaknya di tengah-tengah juga karena di antara 14.000 dan 12.000 itu adalah 13.000. Kemudian di tahun 2015 itu ada 15.000, letaknya sama di tengah-tengah karena di tengah-tengah ini ada 15.000. Dan terakhir tahun 2016 ada 17.000 dan letaknya di sini tepat di tengah-tengah juga. Dan kemudian jangan lupa tulis judulnya, karena di sini mengenai panen mangga dalam beberapa tahun, maka judulnya pun seperti itu. Dan kalian telah selesai membuat diagram batangnya. Sekarang kalian telah belajar mengenai cara membuat diagram batang. Ayo berlatih dan kerjakan soal berikut di buku latihan kalian. Terima kasih sudah menonton video ini. Selamat belajar dan tetap semangat.